Selamat datang di depan saya. Di sini saya punya DJI Mic Mini 2 dan saya akan membahas, membuka kotaknya, melihat sekilas mikrofon-mikrofonnya, serta memberikan kesan pertama saya tentang produk ini. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Oke, tinggal sedikit lagi. Saya perlu mengutak-atiknya sebentar. Saya memang suka pull tab dari DJI. Kamu bisa langsung tarik saja ini dan membukanya dengan mudah. Saya akan cepat-cepat menurunkan exposure supaya saya tidak membutakan kalian dengan putih yang terlalu terang ini. Tapi ya, tidak ada apa-apa lagi di sini. Kita juga dapat beberapa stiker menarik serta barang-barang khas dari DJI seperti biasanya. Kita punya panduan mulai cepat, panduan keselamatan, dan segala macam. Lalu ada pouch dengan semua isinya di dalam sini. Langsung saja keluarkan semuanya. Oke, sepertinya itu semuanya. Sekarang tinggal dibalik saja. Kamu bisa lihat bagian dalamnya. Ini dia. Kita punya resleting, jadi kamu bisa punya kantong di sini. Dan di sisi satunya ada kantong-kantong dangkal. Kantong-kantong dangkal. Dan itu saja isinya. Jadi mari kita mulai dengan kotak pengisi daya yang sebenarnya dengan mikrofon-mikrofonnya. Nah, ini dia. Oh, baiklah kalau begitu. Tadi saya sempat merasa sedikit bingung karena saya khawatir ada sesuatu yang masih kurang lengkap. Tapi yang ini hanya USB-C saja, jadi tidak ada controller lain untuk perangkat ini. Namanya RTA begitu. Jadi yang bisa kamu colokan dengan kabel ke kamera misalnya, atau ke hot shoe atau cold shoe di kamera apapun. Pokoknya begitu. Selain itu, di sini kita dapatkan juga aksesori magnetik seperti ini. Seperti yang bisa kamu lihat, bisa menempel secara magnetik. Dan mereka juga punya klip yang bisa dilepas. Sekarang saya benar-benar suka yang satu ini, terutama karena pertama ini menempel secara magnetik ke mikrofon aslinya dan bisa dilepas. Nah, salah satu hal yang tidak saya suka dari Mic Mini, yang pertama, yang kamu tahu yang punya semacam hot shoe cold atau sebenarnya cold shoe. Controller di sini untuk kamu tahu pengaturan input volume dan semacamnya yang bisa dihubungkan dengan kabel ke kamera kamu. Sebagai contoh adalah fakta bahwa mic yang disertakan dengan Mic Mini bukan yang kedua. Klipnya ini memang sudah terpasang secara permanen pada bagian mikrofon dan komponen ini kemudian dipasang langsung ke bagian belakang dari klip itu sendiri. Sehingga benar-benar tidak bisa dilepas lagi. Nah, ini dia tampilannya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Rasanya sedikit lebih baik dengan desain seperti ini karena kita bisa melepas bagian ini. Kamu bisa membuatnya dalam ukuran yang lebih kecil dan langsung menempelkan magnet ke sini. Jadi secara umum saya lebih suka desain seperti ini karena memakan lebih sedikit ruang, jelas akan lebih sedikit ruang dan akan lebih tidak terlihat. Yang menurut saya adalah sesuatu yang mungkin kamu inginkan sekarang. Kita juga punya ini, yang saya sama sekali tidak tahu itu apa. Mari kita cepat-cepat keluarkan. Tadi saya sempat berpikir ini seperti semacam pelat magnetik. Oh, ternyata memang pelat magnetik. Sejujurnya saya tidak yakin. Pilihan yang ada di sini sebenarnya digunakan untuk apa? Oh, ternyata kamu bisa melepas yang ini. Oke. Kamu bisa menggantinya dengan yang lebih gelap kalau itu sesuai dengan seleramu. Saya tuh akan membiarkannya seperti ini saja. Dan
Saya akan menempelkannya sebelum saya kehilangannya. Dan terakhir kita mendapatkan kabelnya. Sekarang ini adalah kabel Type-C yang sepertinya hanya untuk pengisian daya menurut saya. Meskipun kamu sebenarnya bisa menggunakannya untuk mengisi daya ponselmu, karena kita memang punya fitur pass-through USB-C pada dongle aslinya. Lalu kamu juga dapat pop filter, ada 2 buah. Ini dia, dan mereka tinggal dijepitkan ke mic seperti ini. Seperti itu. Dan salah satu hal yang menyenangkan adalah kamu bisa langsung memasangnya di sini, dan kamu tetap bisa menutupnya tanpa masalah, jadi tidak mengganggu. Dan terakhir kita punya ruang di sini untuk kabel, meskipun bukan yang ini. Ruang ini lebih untuk kabel jack headphone, yang mana keren karena ada tempatnya, tapi sebenarnya tidak bisa digunakan karena model khusus ini tidak disertai apapun yang bisa kamu gunakan dengan jack headphone. Bahkan jack headphone-nya sendiri juga tidak ada. Sekarang, seperti yang saya bilang, jika kamu punya apapun yang ada di sini, apapun namanya, maka kamu bisa menggunakannya. Kamu bisa memasangkannya ke yang ini saja dan melewatkan yang tadi. Salah satu hal yang benar-benar kurang saya suka dari ini adalah bahwa ini menggunakan tipe C. Dan saya rasa ini memang membutuhkan aplikasi mereka. Jadi kamu harus mencolokkannya ke ponsel. Mari kita ambil satu di sini, dan saya tidak yakin apakah ini akan langsung muncul secara otomatis. Tapi bisakah saya menggunakannya tanpa itu? Mari kita lihat. Jadi, saya hanya ingin mengetik, ayo dong. Apakah sekarang saya benar-benar bisa mengetik? Tolong, terima kasih. Dan ada perekam suara. Kamu tahu, saya tahu bagaimana cara melakukannya. Cukup cabut saja ini. Seharusnya lampunya menyala. Saya akan melepas ini. Oh, pastikan juga kamu melepas ini untuk keperluan pengisian daya, tentu saja. Jadi sepertinya perangkat ini sudah mulai menyala dengan normal. Dan ini dia tampilan layarnya yang muncul sekarang. Ini sepertinya yang kedua, karena sekarang sudah terhubung, kamu bisa lihat, TX2. Jadi, saya rasa sekarang sudah terhubung. Mari kita lihat jika kita menggunakan sesuatu seperti bukan yang ini. Oke, tahu tidak? Saya tahu bagaimana cara mengeceknya. Lalu mari kita ambil ponsel saya. Jadi di ponsel saya sebenarnya sudah terpasang aplikasi DJM. Jadi semoga saja tidak akan terbuka. Oke, jadi ternyata ingin membukanya. Tapi kamu tahu, saya akan tekan batal saja, Bob. Dan saya akan mencari perekam suara. Jadi ini adalah perekam suara dan mari kita cek dengan cepat. Jadi saya akan sangat diam. Saya hanya akan mengetuk ini untuk melihat apakah suara dari ponsel tertangkap atau ini langsung dari kotaknya. Satu, dua, tes. Oke, jadi perlu diingat ini tidak menggunakan aplikasi, jadi sepertinya langsung bisa digunakan tanpa aplikasi. Ponsel saya setidaknya Samsung di sini langsung mendeteksinya. Ada mikrofon yang dicolokkan karena pada dasarnya memang seperti itu dan secara otomatis menggunakan input tersebut alih-alih mikrofon biasa yang sudah terpasang di ponsel. Biar saya cabut dulu, kita akan simpan apapun itu tidak terlalu penting. Dan satu, dua, tes. Oke, sepertinya ini bekerja dengan cukup baik. Biar saya jeda dulu dan mari kita lihat berhenti memutar. Nah, seperti itu. Jadi langsung dari kemasannya, ini sudah berfungsi dengan baik. Kamu tidak perlu apa-apa lagi ternyata, dan itu sangat bagus. Saya suka fakta bahwa kamu tidak perlu mengunduh aplikasi DJI.
Saya memang sudah menginstalnya di perangkat saya, tapi itu tidak wajib. Jadi, kamu bisa langsung mencolokkannya ke perangkat tipe C apa saja. Langsung gunakan saja. Dan ya, itu cukup bagus. Saya jelas bisa menggunakan dua mikrofon yang berbeda, dan dari yang saya ingat, meskipun saya bisa saja salah soal ini, perlu diingat karena saya sempat memeriksa beberapa mikrofon DJI ini, kamu bisa mendapatkan dua track yang berbeda di dalamnya, jadi kamu bisa membedakan antara kiri dan kanan di antara kedua mikrofon ini, dan kamu bisa juga di aplikasinya, meskipun perlu diingat ada beberapa fitur tambahan di sana. Jadi kamu pada dasarnya bisa mengatur track cadangan. Jadi saya rasa kamu perlu menggunakan kedua mikrofon ini dan akan merekam melalui keduanya. Dan salah satunya akan menjadi track utama kamu, digunakan untuk keperluan apapun, sementara yang kedua akan direkam beberapa desibel lebih rendah sebagai track cadangan. Jika sewaktu-waktu track utama ini terlalu tinggi, kamu selalu bisa menggunakan track kedua sebagai cadangan, yang merupakan fitur yang cukup bagus. Setidaknya saya pikir itulah yang dimiliki oleh DJ Mic, jadi saya berasumsi yang ini juga punya fitur itu. Selain itu, saya cukup yakin kamu bisa membeli tambahan untuk perangkat yang kita punya di sini, baik itu Type-C atau Lightning, apapun yang perlu kamu pasang di sini. Untuk menghubungkan ke kamera dan aksesori lain yang alih-alih menggunakan Type-C, menggunakan seperti mikrofon, atau hanya jack headphone yang 2,5 mm atau berapapun ukurannya. Jadi sekarang kamu punya fleksibilitas langsung dari paket ini, dan kamu bisa menambah aksesori tambahan hanya dengan menambahkan aksesori tambahan yang memang sudah disediakan ruangnya di dalam case. Dan sebenarnya, berbicara tentang case-nya sendiri, setidaknya pada pandangan pertama tampaknya begitu. Saya tidak membawa Mac Mini yang saya punya, tapi dari paketnya sepertinya ukurannya kurang lebih sama dengan case Mac Mini. Hanya saja ada label Mini 2 dan di dalamnya tata letaknya sedikit berbeda. Untuk Mac Mini 1 atau apapun sebutannya, bagian khusus ini diatur secara simetris dan tidak ada ruang sama sekali untuk ini. Sebagai gantinya, kamu mendapatkan dua buah seperti ini. Jadi, salah satunya untuk Type-C, di mana di dalamnya ada adaptor kecil yang bisa kamu pasang ke receiver kecil di sini. Jadi kamu bisa mencolokkannya menggunakan port Type-C atau Lightning yang akan ada di sini sebagai gantinya, atau menggunakan kabel mic seperti ini. Jadi sebenarnya itulah beberapa perbedaan yang sangat kecil yang ada di antara keduanya. Dan selain itu, secara keseluruhan tampaknya hampir semua bagian lainnya terlihat benar-benar sama saja. Jadi itu dia semua yang ada di dalam kotak dan sedikit uji coba singkat. Dan sejujurnya ini mungkin salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu dapatkan. Kemungkinan besar, atau bahkan hampir pasti, ada pilihan yang lebih murah di pasaran, seperti Holyland, yang juga menawarkan mikrofon yang sangat kecil, dengan harga yang lebih rendah. Tapi pada akhirnya, menurut saya DJI sebenarnya menawarkan harga yang cukup bagus. Dan ada satu hal tambahan lagi. Jadi jika kamu punya kamera Sony misalnya, atau kamera aksi DJI seperti Action Cam ini akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik untukmu dibandingkan dengan Holyland atau merek lain manapun. Jadi untuk kamera Sony, kamu bisa membeli hot shoe. Jadi untuk kameranya, kamu tinggal pasang saja. Dan jika kamu punya receiver di sini, kamu juga bisa langsung memasangnya. Dan kamu akan mendapatkan koneksi yang bersifat permanen. Dan perangkat ini mengambil daya langsung dari kamera yang benar-benar luar biasa. Sementara itu, saat membicarakan Action Cam dari DJI, kamu bahkan tidak membutuhkan ini. Kamera-kamera ini bisa terhubung secara otomatis. Langsung ke Action Camera selama itu DJI. Jadi itu memberikan fleksibilitas dan kesederhanaan yang bagus. Jadi kamu bisa menggunakan ini kapan saja, tinggal keluarkan Action Cam-mu, bawa perangkat ini, sambungkan, menggunakan tombol koneksi di sini. Langsung saja ke Action Cam dan kamu sudah siap untuk mulai merekam. Ini hanya bisa dilakukan dengan Action Cam DJI dan beberapa lainnya. Jadi kalau kamu sudah punya perangkat itu, ini jelas pilihan yang tepat. Kalau kamu belum tahu, sekadar info, kamu sebenarnya bisa membeli hanya mikrofonnya saja. Kamu tidak perlu membeli seluruh paket lengkap dengan case atau perlengkapan lain, kamu bisa beli terpisah. Mikrofonnya sendiri, jika kamu punya DJI Action Cam, yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah mikrofonnya, dan kamu bisa mengisi dayanya. Mereka datang dengan sebuah dudukan kecil yang kamu pasang di situ karena kamu tidak punya charging case-nya. Dan itu bisa jadi pilihan yang jauh lebih baik untukmu, sekaligus lebih murah.
Karena mungkin kamu tidak membutuhkan semua yang ada di sini, kamu mungkin hanya ingin mikrofonnya saja, itu sudah cukup. Itu saja yang mungkin benar-benar kamu butuhkan dengan Action Cam, jadi kamu bisa mencari itu. Dan mereka memang menjualnya secara terpisah, sebagai paket mandiri. Jadi, dengan semua itu, semoga video ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.